dengan suatu kadang-kadang ya saya lihat tema-tema yang sangat dalam. Saya pernah khotbah di beberapa gereja yang temanya dalam banget. Waktu saya tanya bagaimana kamu dengan Tuhan, gak bisa jawab. Kita gimana ngebahas yang lebih dalam kalau yang kunci utama, pokok dasar utama, akarnya itu nggak dibereskan. Halo sobat semua, selamat datang di Prekbun Podcast. It's not just only conversation. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ida Sianipar. Halo Bu. Halo. Kita janjian sudah berapa bulan Bu? Lama ya? Ya. Baru keturutan sekarang. Betul. Oke. Dengan Bu Ida, saya banyak pertanyaan Bu di kepala saya. Terutama masalah kaum muda kita gitu ya. Oke. Apakah itu pemuda atau remaja Bu? Langsung aja Bu ya. Jadi begini Bu, saya ini selalu bertanya gitu ya. Kadang ada banyak kaum muda di gereja kita ini yang sebetulnya udah banyak aktif melayani. Apapun lah Bu. Apakah itu bicara aktivis di kepanitiaan, apalagi di kepengurusan gitu kan Bu. Apalagi dia sempat misalnya jadi semacam fasilitator di dalam camp, KKR dan sebagainya. Tapi seringkali pertanyaannya adalah, kalau itu mereka sudah begitu aktifnya gitu ya, seolah-olah dipandang oleh rekan-rekan yang lain atau bahkan jemaat atau orang tuanya, majelis gitu, dia punya semacam kedewasaan iman, tanda kutip, yang lebih gitu. Tapi tiba-tiba ada berita misalnya, wah kena masalah ini, kejadian ini, itu, dan sebagainya. Bahkan pindah dari gereja dan sebagainya. Hilang, just push, hilang gitu loh. Itu jadi pertanyaan saya gitu. Ada apa dengan apa maksud saya, ada apa dengan gerejanya kah, atau ada apa dengan diri pribadinya gitu loh Bu. Kalau beda gimana Bu? Kalau saya rasa ya Pak, kalau kita melihat memang mungkin nggak hanya di gereja kita ya, mungkin di gereja tempat lain juga mengalami hal yang sama. Yang perlu kita tahu adalah sebetulnya memang tiap kali ada mereka yang tiba-tiba hilang, kita perlu cari tahu ke orangnya dulu, kan gitu. Kenapa? Gitu kan. Tapi kan ada juga anak muda yang menutup diri. Saya pokoknya nggak mau, saya nggak mau dikunjungi lagi. Nah kalau kita ngeliat, saya bisa jadi ada rasa kecewa mungkin ya, karena dia ngerasa kayak saya sudah aktif, saya sudah begini, tapi kenapa kok Tuhan izinkan saya mengalami banyak masalah, misal, gitu kan ya. Apalagi masalah yang bisa jadi dia berpikir itu dia nggak nemukan solusinya. Itu juga bisa. Dan jadi dia ngerasa kayak ya sudah, saya lebih bagus tinggalkan nih. Saya tidak mau, lebih bagus saya tidak aktif lagi, karena toh saya ketika aktif pun seakan-akan ketika saya ada masalah tidak ada jalan keluar bagi saya. Itu juga bisa sih Pak, kalau saya ngelihat gitu ya. Itu satu. Terus juga bisa kayak generasi muda sekarang menurut saya memang kurang tangguh. Itu dari pengamatan saya Pak ya. Kurang tangguh ini dalam artian apa Bu? Kurang tangguh dalam arti mungkin ada banyak penyebab ya. Dari kecil ada banyak persoalan diselesaikan oleh orang tua. Kita kan banyak kadang-kadang memang gak diajari kan anak itu, misalnya nih, oh kamu dibully sama temenmu. Kadang orang tua yang turun, tapi tanpa misalnya ngarahkan anak ini gimana cara menyelesaikan. Jadi sudah terbiasa ada masalah-masalah, itu orang lain yang selesaikan. Nah ketika dia menghadapi, ketika dia sudah remaja, sudah pemuda semakin besar ini kan, dia nggak mungkin lagi kan nyuruh orang lain yang menyelesaikan, tapi dia sendiri tidak terbiasa untuk mencari solusi dari sebuah masalah. Karena dia istilahnya nggak mandiri ya. Betul. Kurang mandiri Bu ya. Betul. Nah itu juga bisa. Jadi sehingga ketika ada persoalan ya sudah lari gitu loh. Lari itu mungkin ya, atau mungkin istilah mereka ya sementara lah, berapa hari dulu, saya pengen hilang dulu lah, nanti saya balik lagi. Dia lupa, jangan sampai nanti hilang beneran kan. Biasanya kan kebanyakan hilang beneran. Nah itu kalau kita melihat dari pribadinya ya Bu ya. Iya. Tapi apakah ada pihak, sorry kalau kita bicara pihak nih Bu ya, yang seolah-olah salah gitu ya? Apakah itu gereja atau orang tua? Apakah ada peranan di sana Bu? Ini tanpa kita menuduh ya Bu, tapi ya aktualnya sih harusnya gimana sih gitu loh. Saya ngelihatnya sebenarnya kan untuk anak-anak muda dalam pembinaan, nggak bisa tidak, pasti harus ada kolaborasi. Gereja yang bersangkutan, keluarga, komunitas sekolah. Dia, misalnya dia di pemuda, di remaja, KTB, atau barangkali sel grup, apapun lah istilahnya.
Itu harus satu paketan untuk dia bisa ngelewati. Jadi ketika dia ada sesuatu, dia tahu dia mau kemana misalnya. Oke. Terus misalnya gereja-gereja juga kadang-kala kan Pak, mungkin perlu memikirkan apakah setiap program kita, setiap khotbah-khotbah itu, saya ada baca satu survei. Salah satu juga yang membuat anak muda itu ninggalkan juga kan Pak. Karena kadang-kadang khotbah itu tidak mendarat. Khotbah-khotbah itu tidak menjawab kebutuhan dia. Nah, jangan sampai endingnya dia dapat malah dari luar nih gitu loh. Temenku bisa lebih memberi solusi daripada aku di tempat gereja. Nah, makanya sebenarnya kalau dibilang apakah kita perlu ada peran semua gereja, orang tua, sangat. Itu gitu paketan semua gitu loh. Ya. Kalau seperti itu ya Bu, dalam tanda kutip Bu. Apakah begini Bu, pemikiran saya nih bisa jadi salah gitu ya. Gereja ini kan bukan dalam tanda kutip sebagai sebuah supermarket gitu kan, di mana setiap kebutuhan jemaat itu akan dilayani di sana. Betul. Karena pasti ada juga suatu koridor gitu ya dalam satu gereja ini yang nggak bisa dilanggar, istilahnya seperti itulah, ajaran atau apalah namanya gitu Bu. Apakah itu nanti nggak bertentangan Bu, dalam artian bahwa aku nggak tersedia kebutuhanku di sini, ya udah aku cari yang lain gitu loh. Ya. Nah, kalau gitu gimana Bu? Kalau menurut saya Pak ya, ada yang namanya prinsip. Kalau itu ajaran, kita tidak kompromi. Tapi kalau cuma pola, misal nih, kan kita nggak harus tuh terpola dengan di belakang mimbar harus berkhotbah. Di situ nggak boleh turun misalnya. Ada gereja yang masih mempertahankan. Padahal sekarang anak-anak muda kita perlu berdiskusi. Kita perlu ngobrol langsung, nanya langsung. Jangan sampai kita bikin, misalnya saya bikin pendahuluan khotbah. Belum tentu pendahuluan khotbah saya nyambung ke mereka. Mungkin bisa jadi ketika saya cuma kasih pertanyaan, mereka yang jawab, akhirnya saya menemukan, ini nih masalahnya, gitu lah. Nah, jadi istilahnya bisa, kalau saya lihat gitu toh Pak, maksudnya memang kita harus kayak ada yang bisa kita ubah, enggak apa-apa kan? Misalnya mereka gini nih. Saya kalau konsep saya dulu Pak ya, kan kita menyembah Tuhan. Mau pakai musik A, musik B, musik C, kalau memang itu untuk Tuhan ya harusnya kamu suka dong gitu lah. Tapi kenyataan kan ada anak muda, aduh kurang semangat, aduh kurang ini. Nah, hanya untuk mengubah, masa sih kita nggak bisa bikin semangat supaya misal nih mereka yang masih ragu, mereka yang belum yakin dengan imannya misalnya, jangan sampai terhambat cuma gara-gara musik ibadah yang tidak bisa kontekstual dengan jiwa mereka. Nah, itu bisa dong kita sedikit fleksibel. Ya, jadi mungkin gereja bisa lebih beradaptif ya, beradaptasi gitu ya, adaptasi. Tanpa meninggalkan koridornya, betul, tanpa meninggalkan ciri dari gereja itu atau basicnya dari gereja itu. Tapi satu pertanyaan begini Bu, ini kan aktivis ya Bu kita bicara, anak ini kan udah ke gereja lama, terus setelah itu terima firman Tuhan juga banyak lah ya, anggaplah misalnya dia 14 tahun, mulai ke gereja misalnya umur anggaplah mulai 0 ya. Bukan 0 sih ya. Kalau 0 bayi lah ya kali ya. SD lah Bu, kelas 1 ya, kelas sekolah minggu gitu. Ya. Berarti kan otomatis 14 tahun dia terima firman Tuhan tertancap di dia. Tapi kenapa gak ada pertumbuhan deh dalam artian kedewasaan dia gitu ya. Melihat realita bahwa gerejaku seperti ini gitu. Jadi aku harus istilahnya? Aku harus menerima gitu ya, seperti ini gitu. Atau kayak apa sih Bu sebetulnya? Jadi saya ini saya lagi galau sih ya, tanda kutip gitu kan. Fenomena ini banyak gitu terjadi gitu, sampai dia pindah akhirnya gitu loh. Betul. Saya terakhir tuh Pak, kalau saya khotbah di pemuda remaja, saya suka tanya, kenapa kamu menjadi Kristen? Nanti mereka ternyata mayoritas jawaban, kalau 5 ya saya tanya, hampir 5-5-nya Pak jawabannya sama. Pasti karena orang tua Kristen. Karena orang tua Kristen akhirnya tanpa dia sadar itu sudah terbiasa saja dengar khotbah. Dia dengar ya sudah, saya datang ke gereja karena saya Kristen. Makanya saya ke gereja. Kalau saya bukan Kristen, saya ke tempat ibadah lain dong, gitu kan ya. Nah, sadar atau tidak itu cuma jadi sebuah pengetahuan saja karena sebetulnya dia tidak pernah mengalami. Kalau saya pakai istilahnya Pak, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Padahal itu titik awal sebuah pertumbuhan terjadi. Jadi dia menjadi Kristen cuma karena orang tua Kristen, saya menjadi Kristen. Ya sudah,
Jadi ketika dia cuma dengar-dengar apapun itu cuma Mm-mm. jadi sebuah pengetahuan yang sebetulnya dia tidak alami itu. Menurut saya Oke, pengalaman bersama Tuhan itu yang kurang. oke. Berarti Bu, kalau misalnya dia menjadi eh, pengurus, Mm-mm. menjadi panitia, mungkin bukan berasal dari apa yang dia hayati mengenai Tuhan gitu. Ya, bisa. Tapi bisa jadi orang tuanya yang nyuruh Betul, atau ikut temannya betul, untuk jadi panitia atau menjadi betul. pengurus gitu. Atau bisa Iya. juga Pak, anak muda itu kan butuh yang namanya kayak pengakuan, penerimaan Mm-mm, pengakuan. mm-mm. Oh kalau aku jadi pengurus aku hebat dong. Oke, Aktualisasi diri dia kan. Jadi oke. dia mungkin ya udah saya ikut terlibat, tapi apa namanya akar utamanya itu loh Pak. Kan kita bagaimana bisa bilang kan katanya kan berakar dulu berakarnya kan di Iya, dalam iya Kristusnya. berakar lalu bertumbuh gitu. Baru ngomong berbuah kan. Nah, Iya, kita sudah betul. lihat seakan-akan anak-anak ini berbuah dari pelayanan. Iya, Coba iya. kita lihat misalnya Pak, ada orang misalnya, oh ini adalah seorang yang aktif. Yang kita nilai apanya? Oh karena dia setiap minggu ke gereja, Ya, pelayanan musik, paduan suara. Kita hitung itunya. temannya banyak. Nah, mungkin ikut kunjungan, jadi Ya, pengurus misalnya gitu. Tapi sangat-sangat pernah nggak aktif. kita tahu? Coba tanya secara pribadi. Apakah betul-betul dia pernah mengalami bagaimana dia menyadari dia orang berdosa, dia membutuhkan Kristus, dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hmm. Saya pernah satu kali saya mimpin camp di suatu tempat, Pak. Sebelum besok malamnya KKR, Ya. saya minta seluruh ada 300-400 anak muda, remaja, pemuda, nuliskan pengalaman perjumpaanmu dengan Kristus. 70-80% tidak mengerti. Nah di situ saya langsung lihat, Oke. oh makanya waktu saya tantang menerima Yesus, Sebentar Bu, banyak nggak yang mengerti itu artinya nggak tahu. nggak tahu. Saya kan jadi Kristen karena orang tua, itu mayoritas jawaban. Oke. Jadi waktu saya bilang pengalaman berjumpa dengan Kristus, misal Mm-mm, saya waktu mm-mm. itu kan saya waktu SMP kelas 3, saya sakit. Dalam ketakutan saya berdoa, Tuhan Yesus ampuni saya orang berdosa. Terus saya dipimpin sama satu hamba Tuhan untuk menerima Yesus. Ya. Sejak saat itu, kerasa Pak, ada perubahan, keinginan untuk terus bertumbuh, itu ada. Karena di dalam kita kan ada Roh Kudus. Oke. Ya. Nah, Ya. Ya. kalau ada orang, sekarang ini masalahnya, kerohanian seseorang seringkali dinilai dari keaktifan. Oke. Coba kita tanya, dia baca Alkitab tiap hari nggak? Dia berdoa tiap hari nggak? Ada Kita, enggak loh Bu? nah, Ada bukan enggak. ada Pak, banyak Pak. Banyak malah ya. Betul. Jadi karena kita Wow. menilai, gitu. Kita lihat, Wow. coba lihatlah, misal ada orang meninggal toh Pak. Hmm. Nanti pendeta atau siapapun hamba Tuhan yang mimpin ibadah akan bilang dia adalah seorang yang aktif. Dari mana yang dilihat aktif? Seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dari mana? Aktivitas. Hmm. Padahal sebetulnya yang Tuhan inginkan relasi. Relasi itu yang menguatkan kita melewati beragam tantangan hidup sebetulnya. Nah. Tapi nggak ada, relasinya udah nggak ada karena Nah, sibuknya oke. aja yang kita lihat gitu loh. Nah Makanya Bu, tapi gimana caranya Bu? Kita tahu gitu ya. Misalnya saya lah gitulah. Saya punya relasi baik dengan Tuhan. Ya, paling kalau di luar misalnya, ya saya nggak berbuat aneh-aneh. Saya aktif di gereja. Saya anak yang baik-baik. Kan yang outputnya kayak kelihatan itu Bu gitu. Ya. Tapi gimana caranya bisa tahu kalau ini bener relasinya baik atau enggak gitu loh Bu? Kalau saya, ya itu tadi saya bilang Pak. Saya kemarin diskusi sama beberapa hamba Tuhan. Ya. Mereka juga bertanya gimana kita cari tahu. Saya bilang ya sudah lakukan. Sama kayak buku spiritual check up itu yang 10 kalau tidak salah untuk menilai kita bertumbuh atau tidak. Tapi itu kan udah persoalan dia sudah di dalam Tuhan, bertumbuh atau tidak. Ya. Nah mungkin yang ini karena kita perlu tahu dasarnya dulu nih, dia sudah bertobat sungguh-sungguh nggak nih? Perlu barangkali ketika misal nih dari sekolah minggu naik ke tunas remaja, disuruh mereka nulis esai, ceritakan kamu dengan Tuhan. Nanti dari tunas masuk ke remaja, misalnya tulis lagi remaja masuk ke pemuda. Kalaupun ada yang selip di situ misalnya ya, dia mungkin udah kita pikir oh udah bagus. Mungkin nanti ketika dia naik ke yang atasnya lagi, itu akan ada jawaban yang kita bisa lihat. Oh oke nih, ini berarti betul-betul sudah di dalam Tuhan. Oke. Karena kita kadang-kadang sudah nuntut anak-anak muda misalnya dengan suatu kadang-kadang ya saya lihat tema-tema yang sangat dalam. Saya pernah khotbah di beberapa gereja yang temanya dalam banget. Waktu saya tanya bagaimana kamu dengan Tuhan, gak bisa jawab. Kita gimana ngebahas yang lebih dalam kalau yang kunci utama, pokok dasar utama, akarnya itu nggak dibereskan. Ini sebenarnya parah nggak sih Bu? Kalau bagi saya Pak, parah.
Parah ya, Bu, ya? Parah sekali. Jadi istilahnya Aduh, kita oke. bangga ketika lihat rame, aktif, nggak cukup. Iya. Itu sebagai pengurus gereja, hamba Tuhan, menurut saya orang-orang yang punya hati di anak muda gitu ya. Itu memang kita mesti cari tahu. Cari tahu Oke. ya bertanyalah. Ya. Ketika dia tidak ini ya arahkan. Misalnya dia ternyata dia belum mengenal Tuhan. Kayak saya dari kecil ngeok-ngeok udah Kristen. Ya. Tapi ketika saya diperhadapkan dengan sakit yang saya takut mati, Mm-mm. waktu itu saya takut sekali mati, Pak. Karena saya tahu saya nakal, walaupun saya aktif di gereja, saya sering ke gereja. Ya. Dari sekolah minggu saya sudah ke gereja. Tapi kalau saya mati, gimana kalau saya masuk neraka? Ketakutan. Datang Oke. pendetanya ngomong, arahkan saya. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus, masuk surga. Dibuka ayat-ayat Alkitab. Oke. Nah, itu langsung kayak, saya mau dah. Akhirnya saya dipimpin doa. Tuhan, itu SMP kelas 3 saya. Nah, Bu, tapi kan nggak banyak ya, Bu, yang Hmm. seperti Bu Ida alami nih. Mm-mm. Mungkin saya berbeda gitu ya Ya, pengalamannya ya. gitu kan. Tapi ya itu tadi ya, apakah itu pasti akan terjadi? Maksud saya, Bu, Hmm. istilahnya pengalaman rohani dengan Tuhan, itu setiap orang pasti akan mendapatkan atau gimana, Bu? Balik lagi, kalau kita Hmm. punya konsep keselamatan anugerah, kalau Tuhan berikan anugerah ke dia, maka dia akan dapat. Nah, menanamkan pengertian itu tuh, Bu, yang Nah, kadang kan agak betul. susah ya sekarang ya. Makanya sebenarnya Heeh. tadi saya bilang, Pak, andaikan ya, Hmm. ternyata dari hasil yang sudah kita lakukan tulisan esai tadi, 70-80% remaja kita tidak ngerti apa itu pertobatan. Nah, tema-tema khotbah arahkan ke situ. Oke. Perlu kita bilang, kita perlu membuka hati kita. Bila perlu, nggak harus KKR kok. Habis ibadah, kalau Roh Kudus bekerja di dalam dirimu, katakan Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kenapa tidak? Itu bisa kita lakukan setiap minggu bila perlu. Oke. Jadi apa ya, istilahnya orang tua Kristen itu nggak nggak cukup. Nggak cukup. Sekolah di sekolah Kristen Nggak cukup. itu juga nggak Nggak cukup gitu ya. Nggak. Nah, Bu, sekarang ini tanya lagi ya, Bu. Sorry ya, saya ini banyak tanya sih, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Semoga bisa jawab. Bu, kalau saya ini merasa begini, Bu. Antara anak yang orang tuanya sudah Kristen, tapi ini nggak absolut ya, Bu, nggak Ya. absolut. Dibandingkan dengan anak yang orang tuanya dia nggak Kristen, tetapi setelah itu dia menjadi anak Tuhan, itu beda banget loh, Bu. Sisi militansi, sisi apa ya, ketangguhannya, Ya. itu beda banget gitu. Bener nggak sih, Bu? Kira-kira kayak gitu? Sebetulnya kalau saya ini, Pak ya, mau dia orang tua Kristen atau tidak, poinnya adalah dia sama-sama mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hanya saja memang kenapa ini lebih kelihatan lebih tangguh, lebih kuat, karena dia tantangannya lebih berat. Oke. Dan waktu dia menghadapi tantangan, dan biasanya kan kita tahu nih, orang yang masih baru itu, menurut saya, Tuhan sering memberi mujizat bukan kepada orang yang lagi tinggi-tingginya imannya, menurut kadang-kadang tidak begitu, tapi memberikan mujizat pada waktu kita ragu, atau waktu kita masih kayak, ini enggak ya, kadang-kadang Tuhan lakukan mujizat supaya kita, iya ya, dia ada kok, dia hidup kok. Nah, orang yang sudah mengalami itu kan bisa ada tantangan dari keluarga, terus dia karena sudah tahu, nih Tuhan Yesus ini juru selamatku nih gitu, aku enggak mau nih gitu ya. Dia bertahan, dia mungkin menyampaikan bahwa dia tidak mau meninggalkan Tuhan, ya kayak teman saya waktu dia akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, itu sampai keluarga ya sudah putus hubungan keluarga misalnya, pokoknya mesti diusir, bahkan ada yang disuruh ya lebih bagus kamu mati daripada kamu percaya Tuhan Yesus. Tapi justru itu membuat dia ngerasa bahwa aku tidak mau, Tuhan sudah mati untukku. Nah, sebetulnya orang yang keluarga Kristen pun menurut saya, kalau dia mengalami Yesus sudah mati untuk dia akan mati-matian kok untuk Tuhan. Tapi itu apa, sorry, lanjut dulu. Tapi persoalannya adalah tantangannya lebih kurang, karena orang tua kan senang aja kalau anaknya rajin ke gereja. Iya. Kan, wah bagus kan gitu ya, dia gak ada tantangan. Jadi sehingga mungkin ketika ada tantangan dari luar yang berat, nah tekanan ini membuat dia lebih mudah untuk berpaling. Ya. Nah karena dia nggak sering lihat, maksudnya jarang menghadapi, sama lah kita Pak gini. Kalau kita lihat kesuksesan orang-orang yang sudah sekarang hebat-hebat lah ya, kalau kita lihat autobiografi orang-orang sukses, nggak sedikit dari orang-orang susah nggak Pak? Ya, betul. Nah, saya ngebayangin mungkin karena dia begitu tidak mudah ngelewati mengikut Tuhan itu, sehingga semakin hari dia ngerasa iya semakin naik, dia semakin ngerasa kayak aku anugerahnya tuh mungkin jauh lebih
dirasakan dibanding kita yang sudah Kristen dari Iya. lahir. Iya, saya sendiri Bu, sebagai orang tua gitu ya. Ya kadang saya cukup lega gitu ya. Tanda kutip cukup lega. Lu udah ke gereja? Udah. Heeh. Itu juga udah melegakan gitu Iya, istilahnya iya, gitu. iya. Tapi saya nggak bertanya lebih lanjut gitu. Apa yang lu dapatin dari gereja hari ini gitu, dari firman Tuhan hari ini? Itu yang seringkali luput sih Bu. Jadi ya memang benar sih. Kadang kita orang tua melihat ukurannya adalah absensi gitu loh. Lu udah ke gereja, sudah contreng. Lu Iya. sudah satu tuh, sudah contreng. Lu Iya. sudah ini, sudah Iya. contreng gitu. Betul. Kalau ini sudah kewajiban, istilahnya kewajiban lah ya. Udah terpenuhin, ya udah lu anak baik. Ya, betul. Padahal belum tentu juga. Mungkin anak baiknya bisa, Pak. Baik kan? Tapi Baik, belum betul. tentu Berkualitas. maksudnya benar dalam arti sesuai dengan Iya. firman Tuhan tadi gitu. Ya memang agak berarti tantangan ini oke, saya bicara tantangan Bu. Berarti apakah tantangan zaman yang dulu dengan zaman yang sekarang itu lebih berat sekarang Bu? Kalau Mungkin bicara konteks tadi kalau Bu saya Ida lihat tadi ya. karena sekarang kan sudah berperkembangan teknologi. Ya. Nggak bisa jadi lebih terlihat berat, tapi jangan salah, kita waktu dulu juga berat tuh Pak, bukan tidak. Di zamannya Walaupun istilahnya. di zaman kita itu Ah, juga nggak mudah, misalnya kan kita Ya. menghadapi yang namanya misalnya dibully. Dulu Ya. juga kita ngalami Ya, kan. ada Kita pasti. pernah juga ngalami dibully walaupun cara berbeda. Ya. Sekarang pakai media sosial, Ya. wah habis-habisan. Kalau dulu mungkin langsung Fisik. gitu kan. Fisik Kontak langsung fisik. kita. Saya rasa tetap kalau kita ngelihat apakah semakin berat yang namanya godaan untuk dia bisa sukses menjadi anak Tuhan yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau misalnya. Mungkin iya. Karena sekarang godaan tuh banyak banget dan gampang. Ya. Dulu kita mana handphone juga nggak, waktu saya remaja ya cuma telepon, nggak ada. Kita nonton TV, video. Nah sekarang apapun banyak di sekitarnya. Betul. Gitu. Oke. Sebetulnya kalau saya ngomong Bu, sebetulnya tantangannya sama, tapi covernya yang berbeda. Iya. Karena sudah disupport ini teknologi yang udah canggih dan sebagainya, akses gampang didapat. Jadi coveragenya, bukan covernya aja, covernya yang berbeda. Ini lebih canggih sekarang gitu kan. Kalau dulu kita masih manual lah kasarannya kayak gitu ya. Nah, Bu, kalau Ibu Ida nih lihat nih secara survei lah ya, Ibu baca nih. Anak-anak muda sekarang, kalau mereka ke gereja, mereka aktif. Itu karena apa, Bu? Faktornya. Saya kemarin tuh sempat baca yang bilangan research center gitu ya. Saya pikir saya pengen tahu apa sih yang dituliskan. Memang mereka datang ke gereja ada sebagian karena memang mereka ngomong saya mengasihi Yesus. Saya bayangin mungkin itu orang-orang yang sudah bertobat kali Pak ya. Terus ada juga orang nggak sedikit 29% katanya dari 4.000 lebih yang disurvei di Indonesia dari beragam tempat itu karena memang kewajiban. Kewajiban, kebiasaan gitu ya. Karena disuruh Karena gitu. disuruh. Itu termasuk karena disuruh ya? Iya pasti disuruh orang tua atau karena ya udah saya harus ke gereja. Karena saya orang Kristen. Iya. Identitas saya harus ke gereja. Betul. Gitu. Misal gini Pak, saya dikasih contoh satu tante udah usia nih, udah lama jadi guru sekolah minggu sampai udah usia tua sampai di guru sekolah minggu. Dia beri perpuluhan. Waktu saya tanya kenapa beri perpuluhan, harus kan karena mengasihi Tuhan kan. Memang betul sih ada Tuhan bilang ya berikanlah gitu kan. Kita ada tanggung jawab kita untuk memberikan persembahan, persepuluhan sama Tuhan. Kalau saya lihat di Perjanjian Baru ya bukan hanya persepuluhan, hidupmu ya milik Tuhan. Semua gitu. Malah. Tapi tahu nggak jawaban tante yang aktif ini apa? Jawabannya adalah karena nanti supaya saya diberkati. Kalau saya nggak kasih nanti nggak balik, nah berarti kan udah sesuatu hal yang udah nggak tepat gitu. Hukum timbal balik. Nah timbal balik. Nah jadi bisa kita lihat juga bahwa kalau saya ngelihatnya kalau anak-anak muda, nah mungkin takut kalau aku nggak ibadah nanti Tuhan marah. Bisa saja. Gitu. Jadi aku mesti datang nih hari Minggu sekali ya udahlah saya datanglah sebagai kewajiban agama saya. Sama kayak kita misal Pak, kita doa makan. Kenapa mesti doa makan? Padahal doanya sama terus kan nggak pernah berubah. Terima kasih untuk makan ini, sucikan, kuduskan, amin. Hafal Bu, di luar kepala tuh. Dan kita waktu doa makan nggak pernah mikir tuh Pak. Dan jangan-jangan kita tidak lagi berdoa tapi baca mantra. Mungkin
mungkin agak berbeda Mm-mm. dengan yang kita memang ya udah kita dari awal ikut sekolah minggu, disuruh ikut sekolah minggu, semua disuruh, tapi sebetulnya mereka belum tentu kan ada rasa kayak ini ini milikku, ini aku.